Jawa hampir berada di bawah satu kekuasaan. Hampir semuanya. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah benar-benar jatuh. Dan sebelum semua itu terjadi, Jawa sempat berada dalam satu fase yang berbeda. Zaman perlahan menjadi tenang. Setelah konflik yang panjang, setelah perebutan kekuasaan, setelah darah yang tak lagi dihitung, tanah Jawa akhirnya mulai diam. Kota-kota kembali hidup. Perdagangan berjalan lagi. Orang-orang kembali percaya bahwa hari esok bisa ditebak. Tapi ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Ia hanya menutupi sesuatu yang belum selesai. Sebuah luka yang belum benar-benar hilang. Dan seperti semua zaman sebelum ini, ketika dunia terlihat stabil, itu biasanya pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk muncul. Di tengah dunia yang mulai tenang itu, muncul satu nama. Sultan Agung. Ia bukan yang pertama memimpin, tapi ia datang dengan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya keinginan untuk menjaga kekuasaan, tapi dorongan untuk mengubah arah zaman. Di tangannya, Mataram bukan sekadar kerajaan, tapi sebuah gagasan tentang persatuan, tentang kendali, tentang Jawa yang tidak lagi terpecah. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya terasa pasti. Perlahan, Mataram mulai meluas. Wilayah demi wilayah jatuh tanpa banyak suara. Bukan karena semuanya lemah, tapi karena arah zaman mulai berubah. Orang-orang tidak lagi melihat Mataram sebagai ancaman, tapi sebagai pusat baru. Tempat di mana kekuatan berkumpul. Tempat di mana masa depan mulai ditentukan. Di bawah Sultan Agung, Mataram tumbuh bukan hanya secara wilayah, tapi juga dalam keyakinan bahwa mereka bisa menjadi yang terbesar. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak terdengar mustahil. Tapi setiap kekuatan, pada akhirnya akan menghadapi batasnya. Dan bagi Mataram, batas itu ada di barat. Sebuah kota yang tidak lahir dari tanah ini. Sebuah kekuatan yang tidak mengikuti aturan lama. VOC. Di Batavia, mereka tidak hanya berdagang. Mereka membangun kendali, mengatur arus, mengubah peta kekuasaan tanpa harus menjadi raja. Dan Sultan Agung melihat itu. Ia tahu, selama Batavia berdiri, Mataram tidak akan pernah benar-benar berkuasa. Maka keputusan itu diambil. Bukan keputusan kecil, tapi keputusan yang akan menentukan segalanya. Menyerang Batavia. Pasukan bergerak. Jarak ditempuh. Waktu dihabiskan, bukan dalam hitungan hari, tapi bulan. Ini bukan pertempuran singkat. Ini adalah ujian bagi ambisi itu sendiri. Batavia tidak jatuh. Bukan karena Mataram lemah, tapi karena perang ini tidak hanya soal kekuatan. Jarak yang jauh, persediaan yang menipis, waktu yang tidak berpihak. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan di medan perang, tapi di dalam harapan yang awalnya penuh keyakinan mulai retak, hingga akhirnya yang tersisa bukan kemenangan, tapi kelelahan, dan sesuatu yang tidak bisa lagi dilanjutkan. Serangan itu gagal.
Setelah itu, tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada perayaan. Tidak ada akhir yang benar-benar selesai. Mataram tetap berdiri. Sultan Agung tetap menjadi penguasa besar. Tapi sesuatu telah berubah. Ambisi yang dulu terasa dekat, kini menjadi sesuatu yang menjauh. Dan Batavia tetap ada. Diam. Seperti mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa ditaklukkan. Sejarah sering mengingat kemenangan. Tapi kadang, yang benar-benar membentuk arah zaman adalah sesuatu yang hampir berhasil dan tidak pernah selesai.